Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, ya ma'asyaral muslimin wal muslimat, ittaqullah wa ati'ullah waf'alul khair la'allakum turhamun. Yang pertama-tama, mari kita memuji Allah dengan menyebutkan segala keelokannya, dengan menyebutkan kesuciannya, dengan mengucapkan tasbih, tahmid dan tahlil. Itulah memuji kita kepada Allah, di mana alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada kita untuk dapat masuk dalam bulan Ramadan tahun ini. Setelah kita tinggalkan Ramadan tahun yang lalu, kita masuk di dalam Ramadan tahun ini untuk mengisi Ramadan dengan bermacam ibadah. Kemudian selawat beriring salam, mari kita memperbanyakkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati imam masjid serta seluruh perangkat masjid, yang saya hormati pimpinan desa serta seluruh perangkat desa Lancang Garam ini, yang saya hormati seluruh para ustaz, para dai yang berhadir, yang saya hormati kaum ibu, kaum ayah, muslimin, muslimat, jamaah ulur yang dirahmati Allah. Hadirin yang terhormat, manakala manusia ini daripada laki dan perempuan banyak jalur untuk terjatuh di dalam kesalahan, banyak jalur untuk memperbuatkan dosa. Di antaranya dosa dan kesalahan batin. Kesalahan batin yaitu kesalahan hati. Perkara-perkara yang membuat hati dosa banyak. Di antaranya na'udzubillah syirik. Alhamdulillah Allah dengan mengisikan hati dengan iman, maka syirik dalam hati itu terbang dan hilang sampai ke akar-akar. Kemudian dalam hati tumbuh bermacam-macam
maksiat batin, antaranya takabur dan ujub. Beda ujub dengan takabur hanya sedikit. Kalau takabur menganggap diri sempurna daripada orang lain, menganggap diri besar di atas orang lain, itu takabur. Dan takabur ini dosa. Yang kedua, ujub, menganggap diri sudah sempurna, sudah baik, tapi tidak dibandingkan dengan orang lain. Ini namanya ujub. Keduanya dosa. Yang ketiga, hakdun. Hakdun, sakit hati kepada orang lain. Sakit hati kepada orang lain yang tidak sah sakit hati dan tidak diperbolehkan, sehingga sakit hati ini ada yang membuat dendam sehingga berkepanjangan sakit hati. Ini dosa. Yang keempat, sakit hati kepada orang lain serta ingin supaya nikmat pada orang lain hilang atau atas orang lain. Bila jatuh malapetaka dia senang. Ini namanya hasud. Jadi hasud dengan hakdun beda. Kemudian riya, suka, senang pekerjaan ibadah, bacaan ibadah. Kalau didengar orang, diketahui orang, sampai dipuji dan disanjung, namanya riya. Hadirin yang terhormat, banyak pula hal-hal yang lain yang tumbuh di hati. Kemudian di luar daripada hati, yaitu yang memperbuatkan dosa, anggota badan, antaranya kulit. Kulit diperbuat dosa dengan dua perkara. Pertama, kulit yang diwajibkan untuk dibuka. Jadi kulit yang wajib ditutup, bila dibuka kulit itu berdosa. Yang kedua, kulit menyentuh kulit lain yang haram disentuh. Itu kulit sudah berbuat dosa. Disentuh dengan kulit akan kulit lain yang haram disentuh. Apakah itu tangan dengan tangan, apakah itu betis dengan betis, dan lainnya. Itu dosa. Dan kaki bisa berbuat dosa dengan berjalan kepada tempat maksiat atau tidak mau pergi kepada ibadah, tidak mau pergi Jumat. Kaki tidak mau pergi, kaki berdosa. Demikian pula tangan. Tangan berbuat dosa
lidah berbuat dosa. Lidah berbuat dosa banyak hal. Pertama, dusta. Yang kedua, mengumpat. Yang ketiga, memaki. Yang keempat, tuduhan, menuduh. Seperti dikatakan, kamu anak haram. Ini tuduhan kepada ibunya berbuat zina. Dan ini lidah telah berbuat dosa yang hak dicambuk 80 kali. Demikianlah beberapa hal yang lain yang menyangkut dengan dosa lidah. Kemudian dosa mata, menilik dengan barang-barang yang haram ditilik. Dosa telinga, mendengar yang tidak boleh didengar. Demikian seluruh anggota tubuh memperbuatkan dosa. Sementara Allah menjadikan tubuh seindah bentuk ini untuk jadi penghuni syurga. Semua dosa-dosa itu dapat menjadikan jalan mengganjalkan manusia dan sampai ke syurga. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya jenis manusia, sangat menyayangi kepada hambanya. Maka Allah membuka kepada hamba ibadah-ibadah yang dapat menghapuskan dosa. Membuka oleh Allah bermacam-macam ibadah yang dengan ibadah tersebut manusia ini tubuhnya bersih daripada dosa, ruhnya bersih daripada dosa, hatinya bersih daripada dosa. Ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, di antaranya salat. Salat 5 waktu, dari zuhur sampai subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, apa pikiranmu apabila di depan rumahmu ada sungai dengan air bersih dan jernih? Tiap hari kamu mandi di dalam sungai itu 5 kali. Adakah tinggal pada tubuhmu daging? Sahabat menjawab, tidak ya Rasul. Demikian pula salat 5 waktu. Apabila kamu lakukan dengan sempurna, apabila kamu lakukan dengan penuh hak salat, baik hak zahirnya maupun hak batinnya, maka tidak lagi tinggal padamu dosa. Hadirin yang terhormat, maka jelas pada hadis ini bahwa perintah salat hikmahnya untuk mengikis dosa yang ada pada diri kita. Yang kedua, diperintahkan puasa. Kalau sekiranya hamba Allah berpuasa
dengan dorongan iman dan ikhlas serta mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni baginya barang yang terdahulu daripada dosa. Maka perintah puasa ini juga untuk jadi penghapus bagi dosa-dosa yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian zakat pula, nama zakat membersihkan, mengeluarkan harta untuk zakat, yakni untuk menyucikan kita daripada dosa harta. Hadirin yang terhormat, kemudian umrah, Rasul mengatakan al-umratu ilal umrati kaffaratun bainahuma. Umrah antara umrah dengan umrah jadi penghapus bagi dosa antara keduanya. Yang terakhir haji. Rasul mengatakan man hajja bihadzal bait, orang yang melakukan haji pada ini bait, yakni apa? Walam yafsuk, dalam pelaksanaan tidak fasik, tidak maksiat. Walam yarfas, dalam pelaksanaan bukan untuk bersedap-sedap nafsu. Kharaja min dunubi, keluarlah daripada dosanya. Kayaumin waladatu ummuh, seperti hari di mana dilahirkan oleh ibunya. Ini perintah-perintah wajib. Juga banyak perintah-perintah sunnah yang juga menghapuskan dosa. Antaranya barang siapa setelah salat fardu mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah sampai 100 kali, zikirnya itu dapat menghapuskan semua dosa, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Demikian pula hal-hal yang lain. Maka apa maknanya? Allah sangat cinta, sangat rindu, sangat sayang hambanya bersih daripada dosa. Maka kalau kita tanya, ya Rabbi, mengapa engkau wajibkan kepada kami puasa, salat, zakat, umrah, haji, apa hikmah yang dikandung di dalamnya? Allah menjawab, hai hambaku, manakala aku telah menjadikan engkau di dalam bentuk yang indah dengan tujuan engkau menjadi penghuni surga, maka aku wajibkan ini supaya engkau bersih daripada noda dan dosa. Karena dosa itu jadikan jalan antaramu dan surga. Di dalam kitab ulama tasawuf menyebutkan, jangan kau pikir dosa itu kecil, tapi pikirlah dengan siapa kamu berdosa. Bukankah kamu berdosa dengan Tuhan yang sangat agung, yang bersifat keras? Maka tak ada dosanya kecil.
Dan di dalam hal ini kita menyebut nikmat Allah. Allah mewajibkan bermacam-macam ibadah kepada kita. Hadirin yang terhormat, kemudian sudah kita melaksanakan ibadah, sudah salat kita laksanakan, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Puasa kita lakukan. Dengan puasa yang kita lakukan meningkatkan martabat dan mutu kita yang berpuasa. La'allakum tattaqun, kamu menduduki martabat muttaqin, martabat takwa. Kalau kamu mengeluarkan zakat, maka kamu tersurat di langit. Yang pertama, kamu orang yang sangat murah. Allah menghadapimu dengan kemurahannya. Yang kedua, kamu disebutkan hamba Allah, bukan hamba harta. Yang ketiga, kamu disebutkan dengan zahid, orang yang tidak terikat batin dengan kekayaan dan dunia. Demikianlah nama-nama orang yang mengeluarkan zakat besar. Kemudian mengerjakan haji, mengerjakan umrah. Apabila dua ibadat ini tergolong di dalam mabrur, serasanya kita sudah pada pintu surga. Hanya kita tunggu mati langsung masuk. Hadirin yang terhormat, maka jadilah ibadah-ibadah yang diwajib ini penghapus dosa. Soal, apakah ada tanda pada diri kita itu bahwa semua dosa sudah dikikiskan? Adakah pada diri kita mengetahui tanda bahwa dosa itu sudah bersih? Jawab, ada. Tanda dua perkara. Tanda bahwa dosa itu sudah dihapuskan. Ada dua tanda. Ada dua lampu hijau dalam hati. Yang pertama, ketika terbayang maksiat, tumbuh jijik, benci, dan takut. Ketika terbayang maksiat, perbuatan munkar, perbuatan maksiat dalam hati terhadap perbuatan itu jijik, dalam hati terhadap perbuatan itu sangat-sangat menghindar, takut, benci kepada maksiat. Itu berarti hati di dalam sudah kosong daripada dosa. Karena kalau di dalam masih ada dosa, walaupun sekecil apapun, dosa yang di dalam memanggil dosa lain. Hai kawan, masuklah ke sini, karena aku sendiri. Ada yang mengoporkan ke dalam, yaitu syaitan.
Maka kalau dalam hati masih suka, masih andai kata, kalau ada kesempatan saya kerjakan. Sekarang dia tidak mengerjakan. Mengapa? Karena ketahuan. Tidak dia kerjakan karena takut malu daripada orang. Tapi bila ada kesempatan, tidak ada yang tahu, langsung diterobos untuk mengerjakannya. Maka ini belum hati bersih, belum, karena masih ada terikat dengan maksiat. Ya, hadirin yang terhormat, lampu hijau yang kedua, lampu yang cemerlang apabila dilihatnya bahagian-bahagian ibadah, kalau dia tidak dapat mengerjakannya, sungguh-sungguh menyesal. Kita kembali kepada sejarah Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Rasul mengatakan, siapa yang menggali sumur di persimpangan jalan itu yang dapat dimanfaatkan airnya oleh seluruh hamba Allah, maka rasanya orang ini yang menggali sumur sudah hadir pada perang Uhud. Sayyidina Utsman, sabda Rasulullah ini disimpan dalam hati. Dengan kendaraannya langsung pergi kepada tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah. Ingin untuk menggali sumur di situ, karena itu ibadah besar. Ternyata sampai di situ sudah ada sumur. Beliau menanyakan pada orang di sekeliling, siapa yang menggali sumur ini? Orang itu menyatakan, ada si Yahudi pula yang menggali sumur ini. Maka tidak sempat Sayyidina Utsman menggali, tumbuh penyesalan dan menangis pulang kepada Rasulullah. Mengapa? Karena pintu ibadah terbuka, tapi tidak dapat beliau melaksanakan. Penyebabnya hati yang suci di dalam ingin kepada perbuatan kebaikan. Sampai kepada Rasulullah. Rasul menanyakan, wa ma yabkika ya Utsman? Apa yang membuat kamu menangis, Utsman? Sayyidina Utsman menjawab, ya Rasul, engkau telah mengatakan bahwa siapa yang gali sumur di sana pada persimpangan jalan itu, ya, seolah-olahnya dia hadir pada perahu. Saya ingin supaya sumur itu saya yang menggali. Akan tetapi ketika saya sampai di sana, ternyata sumur sudah ada dan yang menggalinya adalah Yahudi. Nabi mengatakan, niyatul mu'min khairun min amalihi. Kamu niat dia kerja lebih baiknya kamu mendapat pahala daripadanya. Denganlah Sayyidina Utsman. Yang kita petik daripada cerita ini, hamba yang hatinya sudah suci, rindu untuk memperkuatkan ibadah, kalau gagal maka menyesal dan sedih. Nah, ini yang kedua, lampu di dalam hati. Maka coba kita ukurkan hati kita. Yang kita sudah berpuasa, kita sudah melaksanakan salat, yang kita sudah melaksanakan Jumat,
Bahkan kadang di antara kita yang sudah umrah, bahkan yang sudah haji dan umrah, coba hati kita apakah sudah bersih daripada dosa atau belum? Ini juga. Nah, saya di mana-mana undangan ditulis nama saya haji. Ya, apakah haji saya dapat menghapuskan dosa? Saya sudah mengerjakan sholat. Apakah dosa saya itu sudah bersih? Saya sudah berpuasa. Saya sudah mengeluarkan zakat.